sebagai kuasa hukum mewakili dari prinsipal dan wakil masyarakat, ya tolong diadili seadil-adilnya. Mungkin kalau tidak nanti mungkin masyarakat lebih gerah atau mungkin ngadakan demo terhadap yayasan yang begitu mencaplok-caplok harta masyarakat, nyata-nyatanya bukan punya yayasan. Karena Bapak bersama Ibu sudah saya klarifikasi tidak memberikan ke Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Bukti itu masih ada di sini, insya Allah masih dibuktikan. Dan dari gugatan mereka itu tidak valid bahwa tanah yang di tengah ini masih murni milik keluarga. Meyakini bahwa kebenaran itu adalah milik klien kami. Dan itu akan kami lebih ungkapkan lagi pada saat kami di persidangan lanjutkan mampu menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta dari bukti surat sampai bukti pelaksanaan pembangunan. Kabar Oku Timur. Tim kuasa hukum Herwani CS yakini menangkan perkara peradilan gugatan kliennya atas nama Haji Ahmad Dawam selaku ahli waris pemilik tanah yang digugat oleh pihak yayasan di Sukaraja hingga ingin dikuasai yang berujung di peradilan. Bersama masyarakat RT 1 RW 2 Desa Sukaraja, Kecamatan Buaya Madang, perkara digelar tim pengadilan negeri melihat perkara sengketa sebelum dilakukan sidang yang digelar bersama tim pengacara dan kuasa hukum tergugat di Sukaraja 1 Oktober 2024. Pengacara ternama Herwani SHCS dan rekannya menyampaikan aksi sidang ditempat oleh pengadilan negeri merupakan proses peradilan bagi klien tergugat. Dia menilai tergugat kliennya merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengambil peradilan untuk menuntut haknya sebagai ahli waris. Namun dia berharap kliennya mendapatkan keadilan dan mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena fasilitas ini untuk digunakan masyarakat umum ketika kliennya sejumlah data sehingga pihak lain tidak ada hak untuk mengklaim sejauh ini, kata Herwani. Melihat fakta di lokasi, ini memang ini bangunan punya masyarakat, jadi bukan punya bangunan yayasan. Seharusnya yayasan merasa terima kasih terhadap masyarakat di sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari tahun 92 sampai tahun 2024 ini tidak ada sewa, tidak ada pembayaran, disilahkan. Zaman itu artinya zaman pondok yang dipimpin Yayasan Nurul Huda itu dipimpin oleh Kiai Soleh Hasan yang begitu antusias masyarakat, monggo dipakai silakan untuk umat, untuk anak-anak kita, atau ini istilahnya adalah untuk PAUD atau untuk TK. Itu jadi kalau disebut kalau zaman itu RA ya. Nah, itu udah jadi sangat-sangat berterima kasih sebenarnya Yayasan Nurul Huda terhadap masyarakat. Nah, sekarang ini ya memang hak mereka sih ya mengadakan gugatan terhadap hal ini sehingga terjadilah begini. Ya sudah kerana hukum ke meja hijau, ya kita ikuti prosedur. Artinya kepastian hukumnya kita belum tahu nanti bagaimana dari Pengadilan Negeri Batu Raja. Langkah-langkah sendiri untuk klien ini? Nah, langkah-langkah kita sebagai pengacara ini sudah berupaya. Artinya kita pertama dengan adanya bukti-bukti pemeriksaan di tempat ini, nanti bukti-bukti surat, nanti pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilanjutkan dengan sidang di Batu Raja nanti. Ya tinggal artinya ya dari majelis hakim yang akan menilai. Yang mohon kita, saya mewakili dari masyarakat, yang mohon artinya hakim majelis mengadili dengan seadil-adilnya dengan fakta realita yang ada di lapangan. Yang mana fakta di lapangan kita hari ini dilihat sidang mungkin di Republik Indonesia baru kali ini yang ada begitu antusias masyarakat haknya mau diambil seseorang itu yang mengadakan gugatan, yang mana sejarahnya tidak ada sedikit pun dia di sini menurut prinsipal kami. Nah itu dah. Sejauh ini untuk harapan kita berapa persen untuk menggugatnya ke depan? Ya itulah harapan kami sebagai kuasa hukum mewakili dari prinsipal dan wakil masyarakat, ya tolong diadili seadil-adilnya. Diadili seadil-adilnya. Yang mana yang hak orang janganlah diambil. Jangan karena awang, karena harta, karena dibuat tidak benar. Nah itu.
Kami harapkan gitu. Kenapa? Kalau bisa mungkin, kalau tidak nanti mungkin masyarakat lebih gerah atau mungkin ngadakan demo terhadap yayasan yang begitu mencaplok-caplok harta masyarakat yang nyata-nyatanya bukan punya yayasan. Sedangkan tergugat Haji Ahmad Dawam yang merupakan warga Sukaraja sejauh ini dia menyampaikan dari masa ke masa orang tuanya hanya memberikan izin hak untuk digunakan dan tidak untuk menjadi hak milik seperti yang disengketakan oleh pihak yayasan. Dia mengaku telah dibuktikan pengukuran dan sertifikat kepemilikan tanah dari puluhan tahun silam. Tanah tersebut digunakan oleh pihak yayasan. Namun diharapkan tanah tersebut dapat kembali melalui peradilan yang jelas, kata Haji Ahmad Dawam. Kami sudah punya bukti bahwa tanah itu adalah dari jariah bapak saya untuk masyarakat Jamiah Jamaah Miftahul Huda, bukan untuk Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, bukan. Karena bapak bersama ibu sudah saya klarifikasi tidak memberikan ke Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Bukti itu masih ada di sini, insya Allah masih dibuktikan. Dan dari gugatan mereka itu tidak valid bahwa tanah yang di tengah ini masih murni milik keluarga. Jadi dengan asumsi berarti sebelah barat itu masih berbatasan dengan tanah keluarga Haji Sokeh, bukan halaman masjid, Kemudian luas tanah dia mengatakan 150 meter persegi. Padahal tanah itu diberikan oleh bapak saya hanya secukupnya untuk mendirikan bangunan. Sedangkan bangunan itu hanya 8 kali 12 bersama terasnya. Jadi mereka itu menggugat tidak tahu bukti karena memang pengurus yayasan yang sekarang itu yang masih muda-muda nggak tahu sejarah. Bahkan dia mengatakan tanah ini yang dijadikan gedung ini dulu adalah halaman masjid dan halaman rumah. Bukan, waktu tahun 1992 ini masih kebun, bukan halaman. Pada waktu itu masih kebun. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, mudah-mudahan dengan fakta inilah nanti hakim bisa memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya dan mudah-mudahan gedung ini masih tetap milik Jamaah Miftahul Huda, bukan milik Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Terima kasih. Hanya itu. Sendiri saksi dan masyarakat sendiri bagaimana respon mereka, masyarakat? Respon masyarakat sangat antusias bahwa bagaimanapun caranya gedung ini harus tetap dimiliki oleh jamaah. Berbagai macam cara, maka beliau, teman-teman jamaah ini minta kepada penasihat hukum dari Mas Ari, dari Mas Asta dan Pak Herwani untuk mendampingi kami untuk mengurus hal ini agar supaya cepat selesai. Terima kasih. Harapan dengan pengacara apa nih? Apanya? Harapan untuk pengacara. Oh, harapan dengan pengacara ya tetap mudah-mudahan pengacara bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat bersama kami nanti insya Allah dalam kondisi yang masih benar. Ditambahkan kuasa hukum lainnya Ari Wibowo SHMH, pihak penggugat dinilai tidak memberikan bukti otentik terkait dokumen pemilikan. Dari fakta-fakta yang ada dilihat dari klien tersebut yakini dapat memenangkan perkara ini di persidangan mendatang. Yang diharapkan perkara ini dapat selesai dan tergugat dapat memenangkan perkara ini, kata Ari Wibowo. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Bahkan pada saat sidang sebelumnya, dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya itu tidak dapat memberikan bukti otentik terkait yang menjadi objek sengketa saat ini. Makanya kami dari para kuasa hukum tergugat meyakini bahwa kebenaran itu adalah milik klien kami. Dan itu akan kami lebih ungkapkan lagi pada saat kami di persidangan lanjutkan mampu menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta dari bukti surat sampai bukti pelaksanaan pembangunan yayasan ini dari masyarakat Sukaraja khususnya. Mungkin itu tambahan. Tadi waktu sidang tadi apa tanggapan hakim? Nah, dari hakim sendiri. Kalau kami dari sebagai kuasa hukum tergugat melihat daripada mimik wajah hakim dengan antusias masyarakat untuk mempertahankan hak mereka, mudah-mudahan ini pun menjadi kebaikan dan menjadi pertimbangan khusus bagi majelis hakim dalam memberikan putusan nantinya.